Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami musim kemarau panjang selama 3 tahun berturut. Saat itu adalah masa 3 tahun yang sangat sulit. Dalam hadis disebutkan, Dajjal akan muncul dari suatu negeri di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum-kaum, sepertinya wajah mereka perisai yang ditambal. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2163. Tanda kemunculan Dajjal akan didahului dengan peristiwa kemarau panjang, bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun, hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Artinya, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya, maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim. Dalam buku Misteri Dajjal disebutkan, pada masa itu bumi kering kerontang, semua pepohonan meranggas dan langit bersih tidak bermendung sehingga banyak manusia dan binatang mati kelaparan. Bahkan banyak tanah yang berubah menjadi merah seperti merahnya batu bata dan tembaga. Manusia pun dalam keputusasaan karena tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika itulah Dajjal datang membawa 2 sungai. Salah satunya mengalir air yang jernih dan yang lainnya mengalirkan api. Siapa yang mau mengikuti dia, Dajjal, maka ia akan memperoleh air yang segar. Siapa yang mengingkarinya maka ia akan dimasukkan ke dalam sungai apinya. Inilah ujian yang sangat berat bagi manusia. Ketika melihat 2 sungai Dajjal ini, Rasulullah menganjurkan untuk memejamkan mata. Karena pada hakikat, sungai api adalah air dingin yang menyejukkan, sebaliknya sungai air justru merupakan api yang menyala-nyala. Rasulullah bersabda, sungguh aku lebih mengetahui apa yang menyertai Dajjal. Ia akan bersama 2 sungai yang mengalir, yang satu kelihatan mengalirkan air dan satunya lagi kelihatan mengalirkan api yang menyala-nyala, maka hendaklah mendatangi sungai yang kelihatan berisi api itu, dan hendaklah memejamkan matanya karena yang nampak api itu adalah air yang sejuk. Hadis riwayat Muslim. Dajjal memiliki surga dan neraka, menceritakan bahwa Dajjal memiliki surga dan neraka. Siapa yang mengikutinya maka ia akan diberi makanan dan minuman di surganya Dajjal, padahal tidaklah demikian. Surganya adalah neraka dan sebaliknya. Inilah tipu daya Dajjal dalam menyesatkan manusia pada akhir zaman. Fitnahnya begitu hebat membungkus suatu kejahatan, kebatilan, dengan keindahan, sehingga banyak manusia yang tertipu. Rasulullah memberitahu ciri-ciri Dajjal dalam sabda beliau, Dajjal itu buta matanya sebelah kiri, berambut keriting, mempunyai surga dan neraka, maka nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Saat menghadapi masa-masa sulit itu, Rasulullah menganjurkan orang-orang mukmin untuk bersabar, bertawakal, bertaubat dan memperbanyak bacaan berikut. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir tersebut menjadi pengganti makanan dan dapat menyebabkan kenyang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah. Agar dilindungi dari fitnah Dajjal, umat muslim dapat mengamalkan pesan Rasulullah berikut. Dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Imam Abu Dawud berkata, seperti ini pula dikatakan oleh Hisyam ad-Dustuwai dari Qatadah, dalam hadits itu, Rasulullah bersabda,
Barang siapa menghafal akhir-akhir dari surat Al-Kahfi, Syu'bah menyebutkan dari Qatadah, akhir dari surat Al-Kahfi, Sunan Abu Dawud 3765. Nah kawan-kawan semua, beginilah kondisi kita nanti di saat Dajjal hampir muncul. Kita harus melewati masa-masa kepedihan, maka lakukanlah amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat darinya, dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Hanya ini saja kisah inspirasi hari ini, maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan kisah inspirasi lainnya, agar bertambah ilmu pengetahuan kita bersama. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.